Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Anak-anakku sekalian, marilah kita lanjutkan pembahasan usul fikih. Kita sedang membahas tentang ijma'. Yang sudah kita lewati itu ijma bagian pertama, sekarang ijma bagian kedua. Silakan dilihat halaman 41. Al-mabasu hadi asyara fil ijma. Pembahasan ke-11 tentang ijma. Fihi masailu, padanya ada beberapa masalah. Al-masalatul ula, masalah pertama, fi haddihi, tentang batasannya. Al-ijma'u lughatan, ijma' menurut bahasa ittifaqun, sepakat. Yuqalu ajma'al qaumu ala kadza ay ittafaqu. Maksudnya ajma'a sama dengan ittafaqo. Artinya apa? Bersepakat. Pernah kita bahas kemarin. Wastilahan, dan menurut istilah, ini yang harus kita pegang awal. Pernah saya sampaikan, dari sini nanti akan ada jalan keluar untuk memahami perbedaan. Kita pegang kaidah awalnya. Apa? Ittifaqu mujtahidi ummati Muhammadin. Kesepakatan para mujtahid umat Muhammad. Kemudian sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi, setelah wafatnya, kewafatannya, fi asrin mina a'sori, pada satu masa, ala amrin mina umuri, tentang satu urusan. Ketika kita pegang kata-kata ittifaqu mujtahidi ummati Muhammadin, kesepakatan para mujtahid umat Muhammad, jadi tanpa batas. Maka dalam kondisi seperti itu nanti akan bermasalah. Itu yang akan melahirkan perbedaan. Silakan. Wal ijma'u yasihu bi qaulihim wa bi fi'lihim. Ijma' sah dengan ucapan mereka atau perbuatan mereka. Itu sudah namanya sharih. Wa yasihu aidon bi qaulil badi atau bi fi'lil badi. Tapi bisa juga ijma' dianggap sah dengan ucapan sebagian atau perbuatan sebagian, wantisaru dalikal kauli, dan berkembangnya, diketahuinya ucapan dan perbuatan itu oleh orang banyak, wasukutul bakina, dan yang lain diam alai atau itu, atas hal itu. Melihat sesuatu, mendengar sesuatu, terjadi sesuatu, tapi yang lain diam saja. Nah, itu disebut ijma sukuti, wa yusama dzalika bil ijma'i sukuti. Walaupun tidak bicara, walaupun tidak bertindak, dengan diam saja menunjukkan setuju. Begitu dalam hukum fikih. Pernah kita contohkan tentang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali dimintai izin atau diajak berunding dan sebagainya. Kapan seorang wanita dianggap siap dinikahkan, setuju untuk dinikahkan? Ketika dia diam. Itu seperti itu kasusnya. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan dan berpendapat wa qad istadalal Imam Syafi'i ala isbatil qiyasi, tentang tetapnya qiyas, berlakunya qiyas, wa khobaril wahidi, dan khobar yang cuma satu jalur beliau terima. Kenapa? Walaupun cuma satu sahabat saja, dengan diamnya sahabat lain, maka Imam Syafi'i menganggap yang lain setuju. Ijma sukuti gitu. Ijma sukuti dianggap yang lain setuju dengan diamnya. Kemudian masalah kedua yang kita perbincangkan, fi imkanil ilmi bil ijma. Apakah mungkin ijma itu diketahui? Ijma yang mana? Ijma yang tadi disebutkan dalam kaidah, kesepakatan para mujtahid umat keseluruhan. Maka dibahas kemarin itu tidak mungkin. Kenapa tidak ada metode untuk mengetahuinya? Benarkah semua ikut? Benarkah semua tersetuju, baik secara umat ataupun para mujtahid? Itu tidak mungkin. Itu sebabnya para ulama memberi kesimpulan yang dimaksud adalah
ijma mayoritas ulama gitu. Kecuali sudah kita tulis kemarin apa? Ijma sahabat. Ijma sahabat itu mungkin. Kenapa? Karena terbatas tempatnya, terbatas waktunya. Kemudian jumlah mereka mana yang termasuk ulama, mana yang tidak bisa diperhatikan, bisa diteliti, terbatas. Karena itu ijma dalam makna yang tanpa batas, seluruh umat, seluruh ulama itu tidak mungkin terjadi. Walaupun ijma para sahabat itu mungkin terjadi. Kemudian berikutnya kita pernah tulis ada ijma khulafaur rasyidin. Nah, terbatas khulafaur rasyidin saja. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kenapa Rasulullah bersabda, ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku. Kemudian ada ijma Syaikhaini di antara para sahabat. Tadi yang istimewa siapa? Abu Bakar dan Umar. Ketika Abu Bakar dan Umar setuju, maka itu perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari ijma para sahabat yang istimewa. Umar, Abu Bakar, kemudian khulafaur rasyidin. Sedangkan yang lainnya tidak ada jaminan begitu, kecuali sahabat yang memang yang tadi disampaikan dalam lingkungan tertentu dan batasnya dapat diukur. Tapi tidak tertutup kemungkinan ada ijma yang lain tapi dengan disebut spesifik. Artinya apa? Ijma ahlil Madinah. Gimana? Ijma para ulama Madinah. Itu ada dalam istilah fikih. Ijma ulama Kufah. Itu ada dalam istilah fikih. Itu bisa dipertimbangkan. Walaupun tidak mewakili ijma dalam arti keseluruhan. Jadi ijma adalah kesepakatan para mujtahid umat Muhammad SAW setelah wafatnya pada satu masa tentang satu urusan. Kalau dimaknai secara luas tanpa batas itu tidak mungkin terjadi. Kemudian dikecualikan oleh para ulama yang kemungkinan terjadi adalah ijma para sahabat, kemudian ijma khulafaur rasyidin, ijma Abu Bakar dan Umar, atau ijma para ulama Madinah, ijma para ulama Kufah. Itu bisa diterima walaupun, nah ini yang akan kita perbincangkan. Bab berikutnya, setingkat apa kehujahan ijma, begitu. Jadi ijma ada yang diterima, sampai sebatas apa diterimanya ijma. Silakan lihat paragraf terakhir halaman 42. Yang sebelumnya sudah dibahas. Sekarang pertanyaannya, bagaimana posisi ijma dalam kehujahan, kekuatan hujah? Al-masalatu salisatu, masalah yang ketiga. Fi hujjiyatihi, tentang kehujahannya. Silakan. Ala takdiri imkanil ilmi bihi, dalam ukuran yang memungkinkan untuk diketahui. Itu kan konsekuensi dari bahasan sebelumnya, bahwa tidak semua bisa dipahami, tidak semua bisa diterima, tidak mungkin semuanya terjadi. Ijma tanpa batas, semua umat, semua mujtahid kan sudah tadi diterangkan. Andai kata dalam ijma yang bisa diterima pun, ijma yang ditengarai bisa diketahui, setingkat apa kehujahannya. Wa ala takdiri imkanil ilmi bihi falaisa bihujjatin binafsihi. Ijma bukan hujah yang berdiri sendiri. Wa inama hujjatu fi mustanidihi mina kitabi was sunnati. Hanya saja hujah yang tersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ketika ijma bersandar pada Al-Quran dan Sunnah, baru ijma punya kekuatan hujah. Tapi sandarannya Quran dan Sunnah. Tidak jadi ijma dari hujah tersendiri. Dia harus bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Walidzalika qalu, karena itu para ulama menyampaikan al-ijma'u laisa minal adillatil mustaqillati. Ijma itu bukan adillah mustaqillah, bukan dalil yang berdiri sendiri.
Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli. Apabila kalian berbeda pendapat tentang satu urusan, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Farudduhu ilallahi war rasuli. Padahal ayat sebelumnya, ati'ullaha wa ati'ur rasuli wa ulil amri minkum. Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Tapi ketika fa'in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli, tidak termasuk ulil amri. Begitu. Itu menunjukkan bahwa ketika ada pertentangan pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Apakah tidak ada peluang lain? Nah, ini yang jadi masalah. Kapan ijma berfungsi? Ketika dalil-dalil Quran dan Sunnah, hadis dan Sunnah belum memuaskan, menjelaskan secara detail, masih ada yang dipertentangkan, maka barulah ijma akan dipergunakan sebagai dalil pendukung ketika Al-Quran dan Sunnah masih belum memberikan kejelasan yang mutlak. Maka dalam kondisi seperti itu, ijma bisa digunakan sebagai alat bantu, sebagai alat penegas, pembeda. Andai kata ada dalil dari Quran, dari Sunnah, baik kesimpulannya ataupun pemahamannya beragam, maka harus diputuskan, bisa diputuskan dengan ijma. Ini sebetulnya sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang sangat etis. Ketika Quran belum jelas, ketika Sunnah belum rinci, kemudian ada pertentangan, maka jangan dulu berpikir tentang pikiran masing-masing orang, ijtihad masing-masing. Masih ada faktor lain yang mesti dipertimbangkan. Apa? Bagaimana para sahabat berpendirian tentang hal itu? Jadi ada sebuah penghormatan kepada para sahabat pendahulu. Sebelum kita berijtihad dengan pikiran dan kemampuan sendiri, coba perhatikan dan teliti bagaimana para sahabat ketika satu dalil, sekali lagi, belum ada kesimpulan yang sama, masih bertentangan, baik dalam memahaminya ataupun dalam menyimpulkan hukumnya. Kita tahu baik Quran ataupun Sunnah kan ada yang qot'i dilalah. Artinya apa? Kesimpulan hukumnya sama, qot'i, tidak ada yang berbeda. Sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, itu kan qot'i. Tapi di wilayah fikih terutama, dalilnya sama, kadang-kadang pemahaman yang berbeda. Ada ayat Quran, pemahaman berbeda. Saya tidak sebutkan kalau terlalu panjang. Kemudian ada di dalam hadis pun seperti itu. Dalil-dalil yang sama, pengamalannya berbeda. Atau tentang satu dalil, ini kuat atau tidak. Jangan dulu ambil kesimpulan pribadi sebetulnya menurut etika para ulama. Bagaimana pertimbangkan ulama-ulama terdahulu. Mulai dari sahabat, kemudian tadi Abu Bakar, Umar, Khulafaur Rasyidin, kemudian generasi berikutnya. Itu harus direferensi dulu sebelum kita menentukan pendapat dari hal yang kita perbincangkan dan tidak mendapatkan kesepakatan. Nah, ini saya akan terus salah satu saya yang beri contoh. Tentang apa? Tentang sholat Id. Baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Gitu. Di Bandung, barangkali tempat lain ada yang orang sholat Id seperti sholat subuh. Sholat itu juga sholat subuh. Nah, kenapa? Karena dalil tentang 75 doib. Nah, itu kata kuncinya. Karena dalil 75 doib langsung kembali ke sholat subuh. Pertanyaannya, sholat Id seperti sholat subuh ada dalilnya? Tidak ada sama sekali. Cuma beralasan bahwa 75 doib.
langsung ke sholat subuh, nurutan kembali ke sholat subuh, karena sama-sama 2 rakaat ya seperti sholat subuh saja. Itu terlalu cepat. Sebetulnya ada wilayah yang harus pertimbangkan, apa? Bagaimana para sahabat melakukannya. Nah, di sini fungsi ijma. Jadi saya kira dengan pendekatan usul fikih akan lebih praktis dan logis dibanding berarti ini tidak jelek juga. Tapi dalam hal ini bukan wilayah kita, bukan wilayah usul fikih. Itu wilayahnya wilayah mustalah hadis. Kita buat contoh. Dalil tentang 75 dhaif. Ada yang nyebut mursal. Ada yang menyebut munqati. Bahkan nanti ada yang menyebutnya mauquf. Sehingga berkesimpulan 75 itu dalilnya tidak kuat. Nah, kita perhatikan. Yang ingin kita gambarkan adalah peran usul fikih dalam hal ini. Ijma bisa menjadi solusi penjelas sebetulnya. Silakan lihat. Kalau berkutat di dalam pembahasan mustalah itu sangat panjang dan saya tidak akan masuk ke wilayah sana. Cuma akan menggambarkan saja bahwa di situ diperbincangkan tidak selesai, bisa disebut begitu. Tapi bagaimana kesimpulan akhirnya? Nah, usul fikih yang memberi jalan keluar seperti itu. Kita lihat hadis tentang 75. Wa'an Amr bin Su'aibin, dari Amr bin Su'aib. Kalian bisa baca dalam Bulughul Maram hadis nomor 519. Kalau ini kurang jelas nanti di dalam Bulughul Maram hadis nomor 519 berkaitan dengan sholat id. An abihi, dari ayahnya, perhatikan. Dari Amr bin Su'aib, dari ayahnya. An jaddihi, dari kakeknya, ayahnya kakeknya. Qala, dia berkata. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-takbiru fil fitri, takbir dalam Idul Fitri, tentu termasuk Idul Adha. Sab'un fil ula wa khamsun fil ukhra. Sab'un 7 fil ula pada rakaat pertama, wa khamsun dan 5 fil ukhra pada rakaat lain kedua. Itulah 75. Rakaat pertama takbirnya 7 kali, rakaat kedua 5 kali. Wal qiraati ba'dahuma kilaitihima. Setelah itu membaca Fatihah. Setelah takbiratul ihram, takbir ke-2, takbir ke-3 dan sampai ke-7 baca Fatihah, kemudian surat dan begitu seterusnya. Arojau budak-budak, itu hadis menerangkan cara sholat id. Takbir 7 kali, setelah itu baca Fatihah dan seterusnya. Rakaat kedua 5 kali, kemudian baca Fatihah dan seterusnya dengan surat. Arojau Abu Dawud, dikeluarkan oleh Abu Dawud. Warna kola Tirmidzi anil Bukhari, dan menukil Tirmidzi dari Bukhari. Wahua, nah yang dimaksud jadihi. Nah, ini yang jadi masalahnya. Yang dimaksud kakeknya itu siapa? Wahua Umar bin Su'aibin bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin As. Amr anaknya Su'aib. Su'aib anaknya Muhammad. Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Al-As, yang bertemu dengan Rasul, Amr bin As. Wa domiru fi jadihi. Nah, domir dari jadihi itu siapa? Anau ada ila Muhammadin, kembali kepada Muhammad. Ini Amr, ini Su'aib, ini Muhammad. Maka kakeknya itu Muhammad. Yakunul hadisu mursalan. Hadis ini mursal karena Muhammad tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Li'anna Muhammadan lam yudrik an-nabiyya. Ini hadis katanya mursal. Kalau jadduhu an jaddihi, kembali kepada Muhammad.
Wa in ada ila Abdillah, kalau kakeknya itu kembali kepada Abdullah yang ini, kembali kepada Abdullah, karena menkoti ada yang putus di tengah. Li'anna Su'aib lam yudrik Abdullah, karena Su'aib tidak bertemu dengan Abdullah, gitu. Nabi Abdullah bin Amr bin Al-As, kemudian Muhammad, kemudian Su'aib, kemudian Amr. Amr dari ayahnya siapa? Su'aib, dari kakeknya. Nah, kalau disebut Muhammad, mursal. Kalau disebut adalah Abdullah bin Amr, kakeknya itu, maka Muhammad menjadi penghalangnya, ada yang kosong. Kenapa? Su'aib tidak ketemu dengan Abdullah bin Amr, ketemunya dengan Muhammad. Nah, perbincangan panjang mengenai itu, sehingga hadis ini dianggap doib, gitu. Karena dengan demikian orang beragam. Nah, ada yang menentukan 75, nanti kita akan simpulkan ke arah sana. Apa salah satu faktor pendukung menggunakan 75? Tapi ada yang tadi saya sampaikan, dia seperti sholat subuh. Kenapa? Hadis 75 itu adalah mursal. Ada yang nyebutnya munkoti. Ada yang mengatakan mauquf. Mana yang mauquf? Nah, ini yang di bawah saya tulis. Ini jadi pegangan juga, tapi disebut mauquf. Silakan. Ini digunakan sebagai dalil 75, tapi dianggap mauquf juga. Hadis ini dianggap mursal, kemudian dianggap munkoti. Tergantung jadihi baliknya kemana, gitu. Tapi untuk dua-duanya sama. Dua-duanya doib. Silakan lihat lagi. Kalau kembali ke Muhammad, dia mursal. Kalau jadi kakeknya itu kembali kepada Abdullah, itu munkoti. Pindah cacatnya ke tengah, gitu. Kalau mursal kan ke atas sampai kepada Rasul. Tidak bertemu dengan Rasul berarti mursal. Kalau di bawah itu ada yang kosong, tidak ketemu, namanya munkoti. Nanti kalian bisa dalami dalam mustalah. Kemudian ada menyampaikan dalil ini, silakan lihat. Ini pun dituduh mauquf juga, masih doib. An-Nafi'in, dari Nafi, Maula Abdullah bin Umar, Maula Abdullah bin Umar. Jadi Nafi itu asalnya budak belian, kemudian dibebaskan oleh Ibnu Umar, jadi Maula. Dia jadi keluarga Ibnu Umar, walaupun asalnya hamba sahaya, disebutnya Maula. Anahu, bahwasanya dia sahida, menyaksikan, maksudnya ikut al-adha, sholat idul adha, wal fitro, dan sholat idul fitri, ma'a Abi Hurairah, bersama Abu Hurairah. Fakabaro firok antil ula, sab'at takbiratin, pada rakaat pertama bertakbir 7 takbir. Wafil akhirati, pada rakaat kedua khamsat takbiratin, 5 takbir qoblal qiraati, sebelum membaca. Persis sama dengan yang di atas. Yang di sini, yang di atas dianggap mursal, dianggap munkoti. Ini dianggap mauquf. Kenapa? Ini perbuatan sahabat. Gitu. Ini perbuatan sahabat, bukan perbuatan Nabi. Berarti mauquf. Dia bukan hadis yang bisa diterima sahih, gitu. Itu ada di dalam Al-Muwatta, rawahu Malik fi Muwatta, mauquf. Nah, jadi yang pertama hadis ini mursal, munkoti, dinilainya, ditarjihnya. Kemudian yang kedua ini mauquf. Nah, bagaimana jalan keluarnya, gitu. Tadi sudah saya gambarkan, ada orang sholat id juga sholat subuh dengan alasan ini doib, itu dianggap tergesa-gesa. Kenapa? Nah, ada pendekatan usul fikih apa yang sedang kita bahas. Silakan perhatikan. Yang kedua dianggap mauquf apabila memang bukan perbuatan Rasulullah, tapi perbuatan sahabat. Tapi pertimbangan dipergunakannya apa? Yang tadi kita sedang bahas. Ini perbuatan sahabat bersama-sama.
Jadi bukan perbuatan Abu Hurairah, tapi perbuatan sahabat. Memang imamnya Abu Hurairah, tapi sahabat lain ikut sholat bersama Abu Hurairah. Berarti ini pendapat Abu Hurairah, bukan ijma para sahabat. Perbuatan ini ijma sahabat. Apa faktanya? Sahabat lain ikut, tidak protes. Dengan ikutnya mereka pada sholatnya Abu Hurairah, yang takbir awalnya 7 takbir, takbir keduanya 5 takbir pada sholat Id, mereka melakukannya tanpa ada yang protes, tanpa ada yang menyalahkan, mengingkari. Berarti perbuatan itu ijma sahabat. Kembali lagi tadi kepada etika ketika kita membahas masalah fikih, terutama Quran dulu, kemudian sunnah. Ketika ada masalah, jangan dulu ra'yu sendiri, pikiran sendiri, walaupun kita punya ruang untuk itu, tapi secara kepantasan dan kesenioran tentu saja, ama para sahabat punya daya dukung terhadap pendapat kita. Kenapa? Karena mereka itu sahabat yang sejaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa fungsi ijma itu? Tadi sudah disampaikan, ijma bukan dalil yang berdiri sendiri, tapi bersandar kepada Al-Quran, bersandar kepada sunnah sebagai daya dukungnya. Gitu. Kemudian dengan kata lain, ijma adalah ijma itu dalil atas adanya dalil. Dalilun ala wujudi dalilin. Walaupun hadis sholat Id 75 itu dipertentangkan, artinya belum sampai kepada kesimpulan bahwa itu sah, bahwa itu sahih. Jangan dulu kita mencari jalan yang keluar dari rambu. Kenapa? Ada para sahabat yang mereka melakukan apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang paling dekat generasi kepada Rasulullah, pasti yang mereka lakukan adalah yang diajarkan Rasulullah. Dan ketika mereka laksanakan dengan banyak orang, menunjukkan para sahabat semua setuju. Maka itu namanya ijma sukuti. Kenapa? Para sahabat melakukan sesuatu bersama-sama dan tidak ada yang protes, walaupun imamnya Abu Hurairah, tapi yang lain ikut. Itu menunjukkan bukan Abu Hurairah saja, semua sahabat punya pemahaman yang sama, melakukan amal yang sama, bahwa mereka meyakini sholatnya 7 takbir pada rakaat pertama, rakaat keduanya 5 takbir. Itu sebabnya disebutnya ijma sukuti. Nah, apa faktanya? Nah, ada fakta yang lain. Ketika para sahabat ikut kepada sholat Abu Hurairah tanpa ada yang protes, itu menunjukkan para sahabat setuju. Kenapa? Andai kata yang dilakukan Abu Hurairah itu salah, yang lain tidak akan diam. Andai kata 75 itu salah dan bukan semestinya, kemudian Abu Hurairah melakukannya, dia tidak akan diam. Apa faktanya? Ada contoh yang lain. Nah, untuk memberi fakta bahwa para sahabat, ketika satu sahabat melakukan perbuatan salah, mereka tidak akan diam. Untuk mengambil kesimpulan bahwa ketika mereka tidak diam berarti benar. Kenapa? Kalau tidak benar, mereka tidak akan diam. Apa faktanya? Ada kasusnya. Belakang bisa dilihat. Fa'idha Marwanu, tiba-tiba Marwan itu seorang sahabat yang menjadi gubernur di Madinah. Yuridu an yartaqihi, bermaksud naik mimbar. Qabla an yusolia, sebelum sholat. Dia ingin mendahulukan khutbah sebelum sholat.
Padahal sunnah dari Rasulullah semua tahu dan muktabar, tidak ada pertentangan bahwa sholat id, sholat dulu, kemudian baru khutbah. Nah ini Marwan ingin khutbah dulu sebelum sholat. Fajabattu, aku menarik bisaubihi, bajunya. Menarik bajunya. Siapa? Abu Sa'id. Abu Sa'id Al-Khudri menarik bajunya. Fajabatani, tapi dia memaksa. Menarik diriku. Maksudnya menahan diri. Tidak mau turun. Fartafa'a, bahwa dia naik mimbar. Fahotoba, kemudian dia khutbah. Khutbah ketika itu apa? Qobla sholati, sebelum sholat. Jadi pada peristiwa itu Marwan sebagai gubernur khutbah dulu sebelum sholat. Faqultu lahu, maka kata Abu Sa'id, aku berkata padanya, goyyartum wallahi, engkau telah merubah hukum demi Allah. Gitu. Goyyartum wallahi. Itu bukti bahwa ketika sahabat berbuat salah, melakukan yang tidak benar, sahabat lain protes. Goyyartum wallahi, engkau telah merubah hukum. Wa fi sunani Abi Dauda, dalam Sunan Abu Daud, redaksinya halafta sunata, engkau telah bertentangan dengan sunnah, engkau merubah sunnah. Berarti diprotes. Kenapa? Dia khutbah sebelum sholat. Semestinya sholat dulu, baru khutbah Idul Fitri. Tapi Marwan khutbah dulu, kemudian sholat. Semua para sahabat protes, terutama yang paling dekat Abu Sa'id. Kemudian Marwan menjelaskan begitu. Faqala, dia berkata, ya Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id, qad dhahaba ma ta'lamu, engkau telah kehilangan yang kau ketahui. Sebagian yang kau ketahui telah hilang. Faqultu, maka Abu Sa'id menjawab, ma'alamu wallahi khairum mimma la'alamu. Yang aku tahu lebih baik daripada yang aku tidak tahu. Maksudnya yakin, engkau berbuat salah, engkau merubah, engkau bertentangan dengan amar Rasul. Ketika dia menjawab, engkau sudah lupa sesuatu? Tidak, aku yakin. Begitu maksudnya. Yang aku ingat dan aku tahu lebih baik daripada yang aku tidak tahu. Maksudnya meyakinkan engkau salah. Begitu. Faqala, maka Marwan menjelaskan yang dimaksud. Kenapa dia melakukan itu? Inna nasa lam yakunu yajlisuna lana ba'da sholati. Sesungguhnya orang-orang tidak akan tetap duduk. Lam yakunu yajlisuna, tidak akan tetap duduk, pasti bubar. Begitu penjelasannya. Kenapa Marwan mendahulukan khutbah? Ingin didengar orang. Kenapa? Kalau dia sholat dulu kemudian khutbah, orang akan bubar. Gitu. Karena itu jawabnya menjelaskan, inna nasa lam yakunu yajlisuna lana ba'da sholati. Andaikan aku sholat dulu kemudian khutbah, orang tidak akan diam, akan tetap mendengarkan, mereka akan bubar. Jadi apa yang terjadi? Marwan itu seseorang yang tidak disukai, orang yang tidak disetujui oleh banyak sahabat. Sehingga kalau orang mendengar Marwan khutbah pidato, mereka bubar. Begitu. Padahal dia jadi gubernur. Tapi dia orang yang tidak disukai oleh para sahabat. Sehingga kalau dia pidato, dia khutbah, orang bubar, tidak mau mendengarkan. Maka dengan alasan itu Marwan menganggap atau berpandangan, berpikir, andai kata dia sholat dulu seperti sunnah Rasulullah, kemudian baru khutbah, sudah kebayang ketika dia khutbah orang akan bubar. Maka dia memilih cara dengan merubahnya, khutbah dulu, kemudian sholat, dan itu salah. Begitu. Hanya pada waktu itu, setelah itu tidak ada lagi orang yang khutbah sebelum sholat. Hanya satu kali Marwan, dia berhenti dan semua orang, tidak ada satupun yang mengikuti kebiasaan baru itu, karena mereka tahu itu bertentangan dengan yang diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini jadi fakta bahwasanya para sahabat
Ketika ada seseorang melakukan sesuatu yang salah, bertentangan dengan keyakinan mereka, bertentangan dengan apa yang terjadi pada zaman Nabi, mereka tidak akan tinggal diam. Mereka akan protes, mereka akan mengingkarinya. Jadi fakta juga ketika para sahabat, seseorang menjadi imam, sahabat lain ikut, tidak ada yang protes, tidak ada yang bertanya. Itu menunjukkan semuanya sepakat, bukan imam saja yang berpikiran seperti itu, tapi semua orang setuju. Buktinya mereka tidak protes. Namanya ijma sukuti, ijma para sahabat. Di sini kasusnya adalah Abu Hurairah salat Id 7 takbir di rakaat pertama, 5 takbir di rakaat kedua, dan para sahabat lain ikut, dan bukan sekali 2 kali terjadi seperti itu, menunjukkan bahwa yang diamalkan para sahabat salat 75 menjadi faktor penguat bahwa salat Id yang diajarkan Nabi adalah 7 takbir pada rakaat pertama, 5 takbir pada rakaat yang kedua. Kemudian pertimbangan dan perdebatan tentang kesahihan hadis itu masih terus berjalan, walaupun pada akhirnya harus memilih. Maka yang dianggap lebih masuk akal dan logis, sebelum seseorang ketika hadis dianggap belum menjelaskan, Quran masih banyak pemahaman yang lebih dari satu, jangan dulu ambil kebebasan berpikir dirinya. Tapi berpikirlah untuk mengamati perbuatan para sahabat. Karena perbuatan para sahabat adalah fakta atas dalil yang ada pada zaman Nabi. Mereka pelaku-pelaku amal yang diajarkan Nabi. Andai kata hadisnya dipertentangkan, kembali kepada kebiasaan para sahabat sebagai apa? Dalilun ala wujudi dalilin. Dalil atas adanya dalil. Menguatkan ketika satu proses pemahaman hadis masih berbeda pendapat, maka di sanalah faktor ijma menjadi penguat dan pemberi jalan keluar dari masalah yang sedang berkembang. Pertanyaannya, apakah ijma itu hujah? Hujah, tapi bukan mustaqilah. Bukan hujah yang berdiri sendiri. Dia jadi hujah ketika menjadi daya dukung untuk Quran, daya dukung untuk sunnah. Dan sangat diperlukan ketika pada suatu saat ada kesimpulan yang tidak sama antara para ulama mengenai suatu hadis. Maka sebelum masing-masing mengambil posisi kebebasan mandiri sebagai mujtahid, sangat baik dan seyogianya melihat dan mempertimbangkan apa yang diamalkan para sahabat, karena mereka generasi yang paling dekat kepada Rasulullah, dan Rasul pun dalam hadis-hadisnya menjamin bahwa mereka tidak akan bersama-sama dalam kesesatan. La tajtami ummati, tidak akan berkumpul umatku ala dolalatin pada kesesatan. Itu jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan tentang ijma. Ijma menjadi hujah sebagai hujah pendukung, bukan hujah yang berdiri sendiri. Apalagi tidak boleh ada ijma yang bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis. Seperti apapun kesepakatan para ulama dan siapapun, kalau bertentangan dengan Quran dan hadis, itu tidak bisa diterima. Kenapa? Karena sumber hukum yang utama Quran dan hadis. Kita terima ijma dalam posisi sebagai faktor penjelas, menjadi faktor pembeda, dan menjadi faktor penyelesai apabila ada kasus-kasus yang tidak selesai di antara kita sekalian. Contoh-contoh lain juga masih banyak tentang hal itu. Ketika kita berbeda pendapat tentang sesuatu, sebelum kita mengambil kebebasan berpikir, memilih sebuah pilihan, pertimbangkanlah amalan dan tindakan para sahabat, karena jaminan Rasulullah atas generasi terbaik itu. Demikian barangkali, mudah-mudahan kita tetap bersemangat untuk menghadapi keadaan yang tidak mudah, tapi insya Allah dengan semangat yang besar, walaupun dengan cara
daring pun kita akan bisa belajar secara maksimal. Yang penting disiplin masing-masing, keseriusan masing-masing dan membangkitkan minat kita masing-masing. Sekian, terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.